Firman Tuhan ini banyak terjadi dan dialami oleh anak-anak Tuhan masa kini. Mengapa kehidupan kekristenan kita kerap kali tidak mengalami mujizat demi mujizat kembali? Dan apa yang menjadi hambatan-hambatan itu supaya kita menjadi orang Kristen ini tidak statis, tidak hanya begitu-begitu saja. Dan akhirnya menyebabkan kita punya perasaan itu bosan, saudara. Banyak orang Kristen tidak dapat stabil dan naik terus. Mengapa? Karena tidak ada perkembangan terus. Padahal firman Tuhan berkata, tiap pagi baru, tiap pagi baru. Jadi kehidupan kekristenan itu selalu mengalami perkembangan. Karena firman Tuhan itu hidup. Maka dari itu, firman Tuhan pada hari ini memperingatkan kepada kita. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 16. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu memberikan. Pada pagi hari ini, saudara, kita belajar. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, hari ini firman yang engkau dengar itu sudah genap. Dan Alkitab mengatakan, orang-orang yang mendengar di sini, dikatakan di dalam ayat yang ke-22, dan semua orang itu membenarkan dia. Berarti orang-orang di kampung dia, di Nazaret itu, pada waktu mendengar akan perkataan Yesus, yang mengatakan bahwa firman Tuhan yang kau dengar pada hari ini sudah genap. Mereka semuanya membenarkan. Ya, benar. Karena apa? Karena ada kata-kata yang keluar dari mulut Yesus dengan penuh kuasa. Tetapi setelah mereka membenarkan, setelah mereka mulai kagum, mulai pikirannya menyelidiki. Ada yang kenal di kampung itu. Bukankah ini anaknya Yusuf? Mereka sudah mulai mengenal. Mereka mulai tahu siapa Yesus. Dan ternyata dia orang penduduk kampung Nazaret itu. Saudara tahu apa sebabnya orang-orang kampung Nazaret itu tidak mengalami mujizat demi mujizat yang terjadi di tempat lain? Maka Yesus berkata, mau tidak mau engkau akan mengatakan, coba buat mujizat-mujizat yang kami dengar, yang telah kamu lakukan di Kapernaum, di tempat lain. Ini kan kampungmu sendiri. Coba buat supaya orang kampung lihat semuanya. Saudara-saudara, Yesus sendiri pun berkata begitu, saudara. Mengapa? Karena mereka kenal keluarga Yusuf. Mereka tahu Yesus dibesarkan dari kecil. Karena Yesus hidup di kampung itu selama 30 tahun. Jadi mereka tahu tiap hari yang dikerjakan oleh Yesus. Dan Yesus tidak melakukan mujizat selama dia 30 tahun di kampung itu. Mengapa hal itu?
Karena dia pada waktu dia kecil sampai 30 tahun, dia adalah manusia biasa. Mengapa setelah dia keluar, dia dapat melakukan mujizat? Coba kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Perhatikan ayat ini saya bacakan dan ini tanam dalam hati dan kepikiran saudara. Kuasa Tuhan menyertai siapa? Yesus. Sehingga Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Ini harus engkau terapkan di dalam hati dan kepikiran saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kerap kali kita tidak dapat melakukan mujizat. Kita tidak dapat melakukan segala perkara ajaib yang Allah katakan. Sebab saudara tahu orang itu. Coba contohnya saja. Di dalam keluarga saudara, kalau ayahnya sakit. Seorang ayah sakit. Lalu mamanya berdoa tidak sembuh-sembuh. Ayahnya berdoa tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena bapaknya ini pikirannya obat terus. Terus anaknya yang kenal Tuhan berkata gini, Papa, mengapa Papa itu jadi anak Tuhan? Bukankah ada firman Tuhan berkata, Papa kan dengar khotbah dalam nama Yesus sembuh. Kenapa? Tidak berani. Kira-kira bapaknya bilang, oh iya ya, atau malah mesem ketawa. Hah? Mesem dah? Mesemnya sebab apa? Itu merupakan teguran atau mesemnya merasa apa? Anak kecil, ngerti apa? Betul enggak? Hah? Lalu ayah itu bakal ngalami mujizat enggak? Enggak bakal. Kenapa? Karena dia membatasi kuasa Allah. Saudara tahu. Saya dari kecil, anak-anak saya didik. Minta apa saja kepada Tuhan. Allahmu sanggup lakukan segala perkara. Dan kalau kamu lakukan dengan penuh percaya, Alkitab berkata, kuasa Allah, kuasa Tuhan yang menyebabkan kita dapat melakukan segala perkara. Tahu enggak? Maka anak-anak saya itu minta apa saja dikasih Tuhan. Saudara. Kemarin dulu saya dengar anaknya hamba Tuhan, teman saya orang Bandung. Saya kenal, dia baik. Anak-anaknya turut sekolah minggu di tempat anak-anak saya. Anak saya memimpin sekolah minggu. Dan anak-anak itu diajari oleh anak saya Daniel. Kepenuhan roh, kuasa Allah. Kamu bertindak, papamu tidak bisa apa-apa. Yesus bisa. Langsung mereka minta apa? Tuhan, kasih mobil yang bagus untuk hadiah Natal sih Tuhan. Sembayang. Kamu minta mobil yang apa? Yang bagus gini loh Tuhan. Wah, ya mintaan situ sama Tuhan. Bapak itu, mak minta. Ya kamu yang minta sana, sembayang. Saudara tahu, beberapa hari kemudian ayahnya ditelepon. Lalu dikatakan apa? Pak, ada hadiah Natal, Pak. Apa? Mobil Accord baru buat Anda. Tak melotot bapaknya. Hah? Saudara tahu? Yang sembayang siapa? Anaknya yang kecil. Saudara tahu? Kita itu kerap kali membatasi kuasa Allah. Karena apa? Sudah tahu. Kalau saudara dengar khotbah, sudah tahu. Kalau sedang mengalami penderitaan, ada orang, sus, brur, periksa diri. Sudah tahu. Segala perkara kalau kira-kira sudah tahu, bakal ngalami enggak? Enggak, saudara tahu. Maka dari itu pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, mengapa Tuhan Yesus khusus kembali ke Nazaret? Padahal Tuhan Yesus sudah tahu bahwa kalau dia kembali ke Nazaret, tidak bakal dihargai di kampungnya. Betul tidak? Kira-kira kalau saudara ini tahu kalau di kampung saudara itu tidak dihargai, saudara kira-kira mau balik enggak? Atau cari tempat yang
ada orang mau menghargai atau kembali ke tempat yang tidak dihargai? Ke tempat-tempat yang menghargai, betul tidak? Sebab manusia ini kepengen dihargai. Contohnya gini saja. Ada dokter ini lulus terus kembali ke kampung, ke kelahirannya dia. Dan yang dirawat justru omnya sendiri. Lalu bilang, "Om, ini gini. Kamu ini, aku itu dulu yang melihara kamu loh. Kamu ini kok gini. Loh, ini pengajaran ini." Ya pengajaran. Lah kan ommu yang ngalami. Kira-kira saudara omnya ini dapat sembuh enggak? Contoh lagi. Ini terjadi di Surabaya. Suaminya dokter, spesialis, istrinya sakit. Kalau suaminya yang ngasih obat, ini loh main obat. Kue itu dek ngobati orang lain sembuh, dek ngobati aku rak parah sembuh. Wong kue itu dokter goblok. Kalau orang lain yang diobati sembuh, kalau istrinya sendiri tidak pernah sembuh. Sebabnya apa? Istrinya merasa apa? Sudah tahu. Karena apa? Istrinya turut baca. Kalau ini obati ini, kalau ini obati ini. Betul enggak? Sudah tahu. Demikian juga orang Kristen kerap kali kalau sudah tahu, dia tidak akan mengalami. Karena apa? Tahu sama mengalami itu beda, saudara. Orang Farisi dan ahli Taurat, dia tahu Alkitab, tapi dia tidak kenal Yesus. Maka dia ketemu Yesus, dia selalu meragukan tentang hal Yesus. Dia berkata, itu kan anaknya Yusuf, tukang kayu, orang Nazaret. Menurut Alkitab, Mesias itu harus lahir di Bethlehem dan anak Daud, anak raja, keturunan raja. Padahal orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak sadar bahwa pengetahuan dan kepandaian manusia sampai batas hanya sampai dia hidup, selama dia hidup di dunia. Hanya batasnya itu cuma begitu. Allah punya rencana. Ternyata Yusuf itu anaknya Daud. Raja Daud punya turunan. Betul enggak? Karena anaknya Daud itu kan istrinya enggak satu. Betul enggak? Lah Yusuf itu anaknya yang keberapa? Turunan dari yang keberapa? Enggak tahu. 14 turunan ternyata. Lebih dari Daud ke pembuangan ke Babel 14. Pembuangan ke Babel 14 lagi. 28 tahun. Iya toh? 14 kali 2 toh? 28 ya. 28 tahun. 28 turunan kok tahun kok iya saya kok. Nanti kalau salah lanjut denger kaset. Ngawur Pak Yusa ini. Kamu ini kalau salah ingatkan. Ini hamba Tuhan manusia biasa bisa salah ngomong. Jadi 28 apa? Kira-kira berapa tahun? Satu keturunan itu satu periode. Itu di dalam Alkitab dihitung 40 tahun. Ya tahu Pak? Jadi kalau 40 kali 28 saja sudah berapa coba? 1000 lebih toh? Lah hidup manusia berapa tahun? 70 tahun, saudara. Orang Farisi itu cuma lihatnya dia bisa dari bayi sampai mati itu cuma 70 tahun. Padahal dikurangi pada waktu bayi tidak tahu apa-apa. Itu dia lihat. Pikirnya, itu Mesias. Tidak mungkin. Karena apa? Karena Alkitab firman Tuhan dibatasi menurut akal manusia. Maka dari itu saya kerap kali lebih senang kalau apa? Ngajarin anak-anak kecil. Dan anak-anak kecil itu banyak yang dengar kaset saya. Akhirnya bapak ibunya belajar iman melalui anaknya. Kenapa? Yesus berkata, kadang-kadang sampai ada suami marah. Kue itu anaknya Yusa apa? Sampai digituin. Sebab apa? Om Yusa berkata. Kurang ajar dah. Dan mereka praktek. Akhirnya semuanya jadi. Dan mereka berkata apa? Luar biasa Allah itu. Saudara tahu? Orang-orang Nazaret tidak bisa percaya Yesus. Disebabkan karena mereka tahu siapa Yesus. Saudara-saudara Yesus sendiri tahu siapa Yesus. Dan mereka tidak percaya.
Karena dari kecil sampai umur 30 tahun tidak melakukan apa-apa. Karena Yesus pada waktu itu statusnya sebagai manusia biasa. Tetapi pada waktu firman Allah, panggilan Allah tiba, maka Allah berkata, pergi. Dan Allah menyertai sejak baptisan datang Roh Kudus masuk. Kuasa Allah tinggal di dalam Yesus. Dan mujizat demi mujizat terjadi. Maka dari itu apabila saudara menyadari hal ini dan engkau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, hari-hari saudara demi hari akan berkembang menuju kepada kesempurnaan. Pemrosesan terjadi. Pembersihan terjadi. Kelepasan daripada sifat perangai yang lama terjadi. Tetapi ini tergantung daripada saudara. Kalau saudara mau kerja sama dengan Allah, Roh Kudus, saudara akan memetik buahnya. Saudara tidak mau, hak saudara. Makanya banyak orang Kristen tidak mengalami mujizat. Yesus khusus pergi ke Nazaret sebab apa? Sebab Yesus mau memberikan peringatan dan pengajaran kepada saudara dan saya. Yesus kembali ke keluarga. Ini yang Tuhan mau. Kekristenan kita harus dimulai dari keluarga. Jangan keluar. Kita kerap kali lebih mementingkan keluar. Kita kerap kali mementingkan, kalau kamu mau berbuah, cari jiwa. Cari jiwa banyak. Itu namanya berbuah. Kebalik, berbuah dulu buah-buah roh di dalam dirimu, dalam keluargamu, otomatis semua jiwa-jiwa akan datang kepadamu. Kalau di dalam dirimu ada kuasa Allah, orang akan datang mencari kamu. Belajar dari Yesus. Pada waktu Yesus masuk ke dalam bait Allah, semua mata tertuju kepada siapa? Yesus. Kenapa? Karena di dalamnya ada kuasa Allah. Inilah saudara. Maka dari itu kita harus menyadari bagaimana Yesus berkata ini. Dia berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Mengapa kata-kata yang indah ini sebut di sini? Selama Yesus di dalam dunia dalam waktu 30 tahun sebelum dia keluar, kata-kata Yesus seperti kata-kata saudara dan saya. Tetapi sejak Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan baptisan itu, kuasa Allah tinggal dalam dia. Setiap perkataan dia mengandung kuasa dan indah. Saudara tahu? Maka kalau saudara mengatakan, aku sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Aku sudah kepenuhan Roh Kudus. Tapi kalau perkataan saudara tidak pernah berubah, diragukan kepenuhan roh saudara. Kita harus membuktikan bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita berubah, manis, dan ada kuasa. Dan ini membutuhkan proses. Tidak dapat terjadi sekaligus. Tetapi membutuhkan proses. Diubahkan. Maka dari itu saudara, kalau saudara mengenal orang-orang zaman sekarang yang baru-baru ini, di mana presenter ada persekutuan banyak, sedikit-sedikit, haleluya. Sedikit-sedikit, haleluya. Wah, itu kalau sudah meluap dari sini luar biasa. Jangan latah, tapi nanti orang itu kecelakaan. Haleluya. Nah, itu repot itu. Kalau yang kecelakaan dia sendiri harusnya bilang haleluya, itu betul. Tapi kalau orang lain yang kecelakaan, jangan kamu bilang haleluya. Pisui nanti kamu. Anaknya mati ketabrak mobil. Haleluya. Kurang ajar kamu ini. Saya yang kesusahan, kamu haleluya, haleluya. Tapi kalau kamu yang mengalami susah, dia bilang haleluya, itu yang saya setuju. Betul itu. Ya toh? Karena Alkitab berkata, puji Tuhan. Makanya waktu saya
di Bali ada seorang itu yang kaya raya, dia mengalami musibah. Musibahnya apa? Dia ini beli tanah, lalu ini digali, dibuat tambak udang digali. Udah jadi, saudara tahu, orang-orang tetangganya itu iri. Karena apa? Para tanah dia ditinggikan, tambaknya itu dibuat tinggi. Nah, jadi tambak yang lain itu kalah tinggi. Orang-orang di dunia ini kan punya kepercayaan. Kalau kalah tinggi, kalah hoki. Betul enggak? Orang-orang dunia kan gitu. Makanya rumah-rumah itu tinggi-tinggian. Kalau tetangganya tinggi, dia lebih tinggi. Kenapa? Nanti hokinya jatuh dia. Karena apa? Karena takut kalah hoki. Padahal lebih tinggi, gampang disamber petir. Malah hokinya habis kebakaran nanti. Nah, ini orang tambaknya lebih tinggi. Ya belinya 85 juta. 95 juta atau 85 juta gitu. Sudah jadi dia bilang, wah ini senang dia. Wah jadi. Tapi di iri sama tetangganya itu jadi apa? Dikacau dan dirusak dan diinikan. Sampai dia bilang, Tuhan, ini aku dulu belum jadi anakmu, ini jadi anak Tuhan baru soalnya. Belum jadi anakmu kok tidak dirusui ya Tuhan. Sekarang jadi anakmu kok dia nakali gini ya Tuhan. Ini kalau saya dulu, tak aja. Tapi sekarang mengaku anak Yesus mau. Haleluya. Lalu dia berdoa begini. Tuhan, apa maksudmu? Karena ini belum setahun jadi Kristen. Baru. Oh dia, Tuhan, apa maksudmu dengan tanah ini? Kok diganggu terus itu, kok disirii terus itu kena apa? Apakah engkau tidak berkenan aku punya di situ? Atau memang kita harus bertahan? Akhirnya dia berdoa, tak dijawab. Lalu dia bilang, timbul dalam hatinya bilang gini, ya gini aja Tuhan, kalau memang kau suruh jual, tak jual. Loh kok kamu gitu? Ya, saya mau minta tanda. Saya tidak tahu Tuhan ngomongnya bagaimana. Bingung aku. Nah orang baru ya tidak tahu. Saudara yang puluhan tahunnya bingung kok ya. Apalagi dia orang baru. Lalu dia bilang, bingung. Yakin aja Tuhan. Kalau memang kau kehendaki jual, saya jual. Tapi saya kasih batas waktu. Hari Sabtu. Kalau laku, tak jual. Tapi aku minta tinggi. Loh kok nakal ini namanya. Lalu dia hari Jumat tidak ada apa-apa. Hari seminggu itu tidak ada apa-apa. Jadi dia tetap melakukan, mau kerjakan itu. Saudara tahu? Pada waktu ada seorang saudara seiman pergi ke rumah sebelah depannya dia. Karena saudara seiman ini mau pinjem ruangannya, halamannya untuk Natalan. Nah, orang ini tidak kenal anak Tuhan ini, lalu kenalnya sama anak Tuhan yang baru ini. Dia bilang, kok namamu dipakai boleh enggak? Oh boleh. Pakai saja, wong aku kenal sama dia. Kenal. Lalu datangnya ke sana itu cuma mengatakan gini, ini loh ada dipanggil sama teman di depan. Lah waktu itu temannya itu datang, tetangga depannya itu datang, dia bilang, kenapa ada apa kamu manggil saya? Siapa yang manggil kamu? Lah ini kartu namamu. Oh urusan itu, urusan mau pinjem tanahmu untuk Natalan. Oh enggak apa-apa. Loh orang ini itu justru enggak bicara perkara itu, malah bilang gini, aku kepengen tanahmu itu loh, tambak. Kaget dia. Hari Jumat itu. Dia bilang, oh itu enggak tak jual. Kamu mau? Mau. Langsung dia sudah tawarkan itu sama orang lain itu cuma 120 sampai 125. Dia malah minta apa? 130.
Lalu dia bilang, kok mahal? Oh, mahal sekali itu. Udahlah, kamu jangan beli. Sebabnya apa? Dia sendiri ini kepingin supaya tidak dijual karena letaknya bagus, lebih tinggi. Tapi orang ini dibawa ke sana malah di dalam mobil ini diceritain. Urusi tambak itu setengah mati loh. Lebih susah daripada ngurusi bayi. Salah sedikit begini, kalau hujan begini, ini. Belum nanti kalau dicuri orang, kalau lagi nanti kalau kadar garamnya kurang, kalau gini. Lah ini orang mau beli belum pernah punya tambak malah diceritani ditakut-takuti. Loh, ini masuk akal enggak? Wong orang jual malah nakut-takuti sama yang beli. Ini masuk akal enggak? Hah? Enggak loh. Saudara kalau jual barang jelek bilang apa? Pembohong enggak? Ini malah nyeritakan risikonya segala. Nah, orang ini diam, oh gitu toh. Ya. Janganlah, jangan mau beli. Nah, pikir dia enggak ada apa-apa. Besok Sabtunya dia orang ini langsung datang. Bikin kwitansi. Aku bayar kontan. Hah? Berapa? Lah kamu kan minta 130. Bingung dia. Loh ini aku ngomongin sungguh loh. Lah aku ya sungguh kok. Loh, jadi mau beli. Maksudku ini jangan mau beli. Loh aku mau. Waduh bingung dia. Lalu dia sembahyang lagi, Tuhan ini piye? Ini setu. Lah kamu kan bilang setu, Tuhan bilang ini setu. Dibayar, saudara tahu. Dia lalu setelah dibayar diberikan, dia bilang, dia sama istrinya longa-longo, dia bilang ini. Kok enggak masuk akal ya Pak Yusa? Saudara tahu, kehidupan di dalam kekristenan, kalau saudara tidak mengandalkan akan pengetahuanmu, kau dipimpin oleh Roh Kudus, kau akan mengalami mujizat demi mujizat terus terjadi. Tetapi hal ini harus engkau katakan kepada jiwamu, kepada pikiranmu. Jangan melebihi dari pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Karena saudara tidak biasa. Maka dari itu saya katakan latihan. Caranya bagaimana? Di dalam tiap-tiap saat engkau berdoa terhadap Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu ada di dalam hatimu. Dia wakil dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ada di surga. Dan dia menyertai engkau. Engkau tinggal ngomong. Tuhan Roh Kudus tuntun saya. Dalam segala perkara kamu belajar berkomunikasi. Langsung saja. Tidak usah aneh-aneh. Kalau sembahyang mesti masuk kamar, tutup pintu. Sekarang waktunya engkau harus mempraktekkan hidupmu hari demi hari, jam demi jam. Sebab engkau tidak tahu kapan Yesus akan datang kembali jemput engkau. Kalau engkau sudah mulai biasa berdoa dalam segala perkara, kelemahanmu pasti diatasi oleh Tuhan. Kamu punya sifat seperti apapun diatasi. Sebab itu pengalaman saya. Saya jago bioskop dulu. Tapi kalau saya mau lihat bioskop, saya lapor Yesus. Di dalam bioskop, saya sembahyang ngomong terus sama Yesus. Aneh enggak? Satu saat Yesus berkata, mulai hari ini engkau tidak suka bioskop. Mana mungkin, saya bilang. Tidak mungkin buat kamu, mungkin buat aku. Buktiin saja. Saya bilang gitu. Dan benar-benar Tuhan berkata, hapus. Dihapus dari pikiran saya. Dan dihapus dari mata saya. Bintang film yang saya paling gemari. Jadi jelek luar biasa. Saudara tahu, ini pengalaman saya. Saya dulu orang yang paling getol sama apa? Sayang sama mobil. Saya kalau keluar rumah, mobil saya harus mengkilap. Saudara percaya enggak? Saya punya Galen tahun 79. Setiap tahun tak cat. Baru. Orang sinting enggak? Setiap tahun. Setahun sekali tak saya cat baru. Kenapa? Catnya metalik ya. Kalau metalik itu kan cepat busem. Sudah
Setahun, busem lagi. Saya bilang, dilapis sama pembantu saya, gak bisa mengkilap. Saya bilang, masuk bengkel, cat lagi. Dulu, saudara tahu. Satu saat, ini baru-baru terlepasnya kapan? Setahun yang lalu. Mau saya sedang ngecat, pikir saya mau ke Surabaya. Mau ke Surabaya, gara-gara ke Surabaya ini. Mau pelayanan di Surabaya 3 minggu, saya pikir ngecat 2 minggu cukup. Jadi saya ngecat mobil dulu. Ngutang tukang yang ahli cat, yang bagus model ini. Sama, catnya bersih, oke. Kerjakan di rumah. Kurang 3 hari, belum selesai. Wah, ini kan medengkel, ini pikiran-pikiran saya dicat terus ini, bukan di pelayanan. Lalu saya ini, Bapak, kok tidak selesai-selesai? Lah, Bapak kurang ini. Ya, yang bagus kan janjiannya dulu mesti mulus, tidak boleh gelubang sedikit pun. Apa terjadi? Saya sedang kontrol gitu, Tuhan ngomong sama saya. Saya ngomong terus sama Tuhan. Tuhan, aku ajari ngontrol ini yang bagus ini. Berkati orang yang kerja itu. Tuhan berkata, Yusa, kaget aku. Nah, apa sih Tuhan kok mau panggil-panggil ini? Ada apa? Aku minum. Iketan apa? Loh, kalau punya mobil bagus, mengkilap, kan seneng. Engkau kan ya seneng gak aku mengkilap, saya bilang. Iketan, berhala. Waduh, berhala. Langsung saya masuk kamar, saya sembahyang Tuhan. Kenapa? Itu ikatan. Mulai hari ini, engkau terlepas dari ikatan mobil itu. Hah? Tidak sadar saudara, kalau hobi itu satu ikatan. Lalu Tuhan ingatkan, berapa hari lagi kamu mau pergi ke Surabaya pelayanan 3 minggu? 2 hari. Mengapa kamu tidak doa puasa dan siap? Iya, karena sibuk mobilku tidak selesai-selesai. Lalu apa saya bilang? Lah engkau sih Tuhan tak tolong tukang ngecat supaya cepat. Kurang ajar dah. Saudara juga gitu toh, suka nyalain orang toh. Dan apa terjadi saudara? Yesus berkata, kalau engkau mengasihi mobilmu, engkau tidak tak ganti mobil. Wah, lah aku ya bilang, enggak, ngasih engkau, saya bilang, ngasih engkau. Nah, sebab sudah dijanji mau diganti mobil, jadi saya bilang, ngasih engkau. Saudara tahu apa terjadi? Saya ini orang yang keras hati. Tuhan berkata, karena engkau terikat, engkau tidak dapat menyenangkan hatiku. Saya ini terus bilang apa? Oke, kalau gitu saya salah, saya akui dan saya konsekuen. Oke Tuhan, pelayanan di Surabaya tak batal ke. Saya modelnya. Saya akan telepon Pak Saumudi, saya minta maaf, minta ampun. Saya salah, batal tidak pelayanan ke Surabaya. Saya sudah bilang gitu, malamnya Tuhan datang, Tuhan berkata, aku tidak menghendaki engkau batalkan. Lah terus bagaimana aku tidak siap? Kamu berani tidak terjun bersama dengan aku? Berani kalau engkau jamin. Lalu saudara tahu, saya itu diingatkan mainan anak-anak. Mainan apa? Mainan kelereng. Lalu Tuhan berkata, lihat itu. Nah, saya ini sedang main kelereng sama orang lain. Kalah, habis, kelereng saya cuma 1, tinggal punya saya, dan di potnya itu cuma tinggal 1. Jadi saya ini tidak menang apa-apa, kalah tinggal 1. Jadi Tuhan bilang apa? Tinggal 1 hari kesempatannya untuk kamu. Tinggalkan ikatan itu. Berani enggak? Kamu sudah hampir kalah. Lalu Tuhan berkata, kelereng itu tinggal 1. Kamu berani enggak ngambil risiko pukul itu? Dan kelereng yang punya musuh saya itu disumputkan di belakang batu.
Jadi ini ada batu di belakangnya sini. Lah saya mana mungkin? Saya bilang, lah kok udah kelihatan. Lah saya bisa mukul dia, mana bisa. Lalu Tuhan, lah kamu berani enggak? Tinggal kesempatannya 1 kali buat kamu. Berani, asal engkau jamin. Asal kamu berani, lawan dia. Tak lawan. Pokoknya di belakang batu. Masa bodoh. Kena apa enggak urusan. Tuh, kena. Wah, saya bilang, kena Tuhan. Musuhku bilang, saya bilang, semua milikmu berikan saya. Dan Tuhan berkata, karena kamu berani ambil risiko, berangkat layani anak-anakku di Surabaya. Saudara tahu? Dan kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan luar biasa. Maka dari itu saudara, kehidupan kekristenan itu kadang-kadang tidak masuk akal. Dan sejak itu apa terjadi? Saya bebas dari ikatan mobil. Sekarang saya kalau pakai mobil, tidak pernah saya lihat gini. Kok kotornya kayak gini? Tidak. Kotor, tidak kotor, tak naikin. Jadah, peduli amat. Saya sekarang tidak pernah. Dan justru begitu apa terjadi? Pulang-pulang diganti mobil sama Tuhan loh. Karena kamu sudah menang, aku berikan sekarang loh. Saudara tahu? Kehidupan kekristenan itu harus mengalami ujian demi ujian. Dan lepas terurai dari ikatan demi ikatan. Kalau tidak, engkau akan mengalami kerugian. Karena kamu merasa sudah tahu. Tapi tidak mengalami. Maka dari itu kekristenan saya katakan alami secara pribadi. Jangan hanya cuma sudah tahu, tapi harus mengalami seperti yang Yesus katakan. Yesus berkata, di mana pada waktu zaman kelaparan, zaman kesusahan, 3,5 tahun, Elia tidak diutus kepada janda-janda orang Israel. Tapi Elia diutus kepada janda di Sidon. Sidon itu kotanya bangsa lain, saudara tahu. Mengapa? Karena Allah melihat hati janda Sidon dan anaknya itu. Dia rela mati. Dia setia mati. Karena dia berkata, aku tinggal memungut kayu bakar untuk membuat roti. Setelah itu kami akan mati. Dan Allah melihat hati yang dapat ditobatkan dan dapat menjadi saksi Yesus. Elia diutus. Elia berkata, buat roti aku dulu. Perempuan itu, aku cuma punya tepung segenggam buat saya sama anakku, buat kamu. Buat aku dulu, setelah itu buat kamu sama anakmu. Karena demikian firman Tuhan, tepung itu tidak akan habis sampai hujan turun. Minyak itu tidak akan habis sampai hujan turun. Loh, kenapa perempuan Sidon ini, janda ini dia percaya? Karena dia belum tahu firman. Kenapa tidak diutus kepada orang Israel? Orang Israel sudah tahu firman. Saudara menjadi orang Kristen, jangan hanya tahu, tapi alami akan firman Tuhan. Pada pagi hari ini Yesus melawat engkau dan saya. Engkau sudah tahu. Dan engkau harus mengalami dan membuktikan bahwa tiap-tiap firman itu ya dan amin. Maka dari itu saya katakan saudara, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Allah punya jatah tiap-tiap pribadi, tidak akan dikurangi. Tiap-tiap saat dinaikkan jatah itu. Tetapi jikalau engkau tidak mau membersihkan dan tidak mau melepaskan dari ikatan-ikatan itu, kalau nanti jatahmu diambil, kau harus bayar mahal sekali. 2 kali lipat kamu harus bayar. Maka saya ingatkan kepada saudara, orang-orang
Nazaret ini, dia berkata apa? Lakukan yang engkau lakukan di Kapernaum. Kenapa engkau tidak lakukan di sini? Orang Nazaret hanya kepengen lihat mujizat, mendengar kesaksian orang lain, tapi tidak mengalami. Saudara juga lebih senang mengalami atau lebih senang mendengar kesaksian dan melihat mujizat? Hah? Mau ngalami? Kalau kamu mau ngalami, harus ngalami penderitaan enggak? Contohnya, sakit, sembuh. Sakit dulu enggak? Mau ngalami mujizat bangkit dari orang mati? Mau lihat atau mau ngalami kalau orang mati? Ayo lo, kok ketawa enggak berani jawab? Sebabnya apa? Kalau saudara bilang, ngalami, mati dulu. Takut mati. Kalau saya bilang apa? Ngalami Tuhan. Kamu berani ngalami? Ngalami. Dan Tuhan berkata, alami. Dan memang saya ngalami mati. Oh, orang mati kok enak ya Tuhan, cuma keluar tuh. Gitu. Oh gitu. Lalu saya bilang, puji Tuhan, aku akan ketemu engkau. Yesus berkata, belum waktunya. Tugasmu belum selesai. Masuk lagi, letak masuk. Oke. Oh, jadi orang mati itu enak. Makanya sekarang saya bisa katakan kepada saudara, pada istri saya, anak-anak saya, jangan takut mati. Mati itu enak, cuma keluar. Makanya saya itu orangnya tidak takut, saudara. Kenapa? Ngalami. Sakit, tidak takut, ngalami loh. Lumpuh total, tidak takut, ngalami loh. Dan mujizat demi mujizat terjadi. Tidak khawatir loh. Mobil mau diganti Tuhan, ditabrakkan, ngalami. Saya bilang, puji Tuhan, bonyok mobilku. Ngalami. Setelah selesai habis 1,5 juta, Tuhan bilang, karena kamu mengucap syukur, aku ganti mobil baru lagi. Puji Tuhan. Ngalami. Saudara tahu? Makanya ngomong sih gampang. Tapi kalau suruh ngalami, nanti dulu. Loh, maka dari itu saudara, kekristenan saudara dan saya harus diuji dengan firman Tuhan. Alami sendiri. Maka engkau tidak terombang-ambing. Ada masalah apa? Tidak terombang-ambing. Zaman sekarang, gereja-gereja bingung. Bingung kenapa? Wah, ada pengajaran baru lagi. Masalah tumbang tangan. Tumbang semuanya. Lalu, wah itu benar enggak ya? Setan atau Tuhan? Saya bilang, alami. Alami. Saya sebelum tumbang itu, saya sudah ngalami. Kenapa? Ada orang dari Amerika 2, hampir ke rumah saya. Dia bilang, Pak Yusa, ini hamba Tuhan ini punya karunia aneh. Kalau dia tumbang tangan, kuasa Allah turun. Orangnya tumbang. Tumbang dalam roh. Wah, model betul, saya bilang. Lalu, saya bilang, oke. Mulai dari keluarga saya. Wah, saya orangnya model gitu. Istri saya ditumpangi tangan. What? Tampani. Ting. Oh, gitu. Anak perempuan saya tumpangi tangan. Ting. Oh, gitu. Tak salah. Terus saya bilang sama Tuhan gini. Tuhan, aku yang mau ngalami. Bagaimana sih Tuhan caranya? Nah, Tuhan bilang gini. Alami. Terus Tuhan bilang, kosongkan dulu. Kalau kamu tantang dia, tidak bisa kosongkan. Lalu dia numpangi saya. Gini. Jadi ternyata kalau saya itu diam, kosong itu, kuasa itu masuk. Kalau kuasa itu masuk, mempengaruhi keseimbangan kita jadi hilang. Limbung kita. Oh gini Tuhan. Saya terus ngomong terus. Lalu Tuhan bilang, kamu tidak akan jatuh karena kamu lebih gede sama dia. Lah bagaimana caranya? Sekarang keluarkan. Dorong dia, tak dorong. Dia orangnya itu tidak megang muka kepala saya. Orangnya segini. Obah, tak
puter ya Tuhan, tak puter. Ngeng. Nah, kepala saya tak puter gini. Ngeng. Dia ya turut. Ngeng. Ngeng. Sampai hamba Tuhan yang nganter. Lu kok iso muter-muter? Dua-dua muter-muter. Orangnya enggak tahu kalau itu tak puter aku. Ngeng. Lalu Tuhan berkata, sekarang dorong dia. Nanti dia mundur 3 langkah. Dia yang jeblak, bukan kamu. Tak dorong. Sep. Dia mundur 3 langkah. Meh jatuh. Terus orang itu bilang, waduh, yang ada di dalam kamu besar sekali. Saya bilang, enggak. Ini cuma hanya saya mau tahu. Sebab nanti hamba Tuhan ini kalau enggak tahu bagaimana. Saya bilang, oh baik. Cara tahu. Ada 3 perkara, saudara perhatikan. Jangan bingung. Kalau orang itu rebah, dan itu benar-benar dikuasai roh. 1, mesti ada damai, sejahtera, sukacita. Kalau orang itu punya motivasi tidak benar, orang itu pasti dipermalukan. Perhatiin. Yang ketiga, orang itu bisa rebah, tapi dia malah tidak dapat apa-apa, tapi dia malah mengalami kesakitan. Yang ketiga, orang ini ada manifestasi dari kuasa gelap. Jadi kalau orang itu rebah, belum tentu dikuasai roh 100%. Bisa terjadi 3 perkara. Sebab ini saya alami sendiri. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu tidak rebah, tidak berarti orang itu tidak dipenuhi roh. Ada juga masalah itu. Orang yang tidak rebah, 1, orang itu kosong sama sekali karena menilai dalam pikirannya, sehingga dia tidak mendapat apa-apa, karena diukur menurut akal, karena itu perkara roh, dia tidak dapat apa-apa. Kedua, orang itu tidak bisa rebah, karena yang ada di dalam dia lebih gede daripada urapan orang itu. Yang ketiga, ada penolakan daripada orang itu. Juga tidak akan rebah. Saudara tahu? Jadi kita jangan menilai, jangan menghakimi. Bisa setan, bisa tidak. Bisa roh, bisa tidak. Ini semuanya yang tahu hanya Tuhan dan orang itu pribadi. Jangan menghakimi, jangan menyalahkan. Biarkan terjadi, di mana roh Al Kudus bekerja, setan juga turut bekerja. Maka dari itu, biarkan semua berkembang. Tuhan berkata, pohon itu dilihat buahnya. Yang berbuah baik, puji Tuhan. Yang tidak berbuah, untuk pelajaran. Jangan menghakimi, biarkan roh Al Kudus bekerja dengan kebebasan. Pada pagi hari ini, saudara, seperti janda itu yang Tuhan menyediakan roti dan minyak, sekarang anggur dan roti untuk saudara dan saya. Jangan mengatakan, oh ini perjamuan kudus, sudah tahu. Kau tidak akan mengalami apa-apa. Setiap perjamuan, saya mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Sebab saya tidak katakan saya sudah tahu. Tetapi saya katakan, Tuhan terima kasih. Aku boleh makan dan minum darah dan dagingmu. Dagingmu menjadi dagingku. Bersatu. Sehingga sifat dan perangai dagingku dibersihkan. Menjadi sifat dan perangai daging Yesus. Darah Yesus boleh aku minum. Masuk di dalam darahku. Dan jiwaku menjadi jiwanya Yesus. Sehingga jiwa dan perasaanku, pikiran dan perasaannya Yesus. Om saya sendiri sakit jantung. Dokter berkata tidak mungkin sembuh. Apa terjadi? Pada waktu terjadi perjamuan, Tuhan berkata, hari ini kamu makan dagingku dan minum darahku. Aku sanggup menyempurnakan tubuhmu. Minum darahnya, dagingnya,
Apa terjadi? Dia sembuh total. Pergi ke dokter, dia bilang, dokter periksa jantung saya. Wah, kok ajaib. Jantungmu jantung baru. Jantungnya Yesus. Saudara tahu? Jangan hanya karena engkau tahu. Tetapi terima ini karena iman dan percayamu kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa.